Halo guys, jadi kembali lagi dengan NS Trade dan kali ini saya Narko Santoso ditemani sama Papa Adi. Ini salah satu tim analis dari NS Trade dan tim pengembangan sistem trading. Kita kali ini akan membawakan sebuah topik menarik, topik yang cukup menggelitik. Sebetulnya sekian banyak trader pasti pernah mendengar tentang ini, tapi saya yakin nggak semuanya paham betul apa yang dimaksud. Apakah hal itu adalah sebagian besar trader sukses itu menipu. Nah, dan di sini kita akan bongkar di video kali ini biar kamu nggak jadi korban berikutnya. Nah, kali ini saya akan ditemani Papa Ade. Tentunya tujuannya adalah dua POV yang mungkin nanti bisa pro kontra atau sama-sama tidak setuju atau sama-sama setuju dengan beberapa poin-poin penting yang nantinya akan kita bahas. Seperti itu. Saya yakin beberapa orang pasti langsung merasa, wah, masuk akal ini. Saya itu tahu nih, ada sosok ini, menurut saya ini tidak wajar. Atau ada sosok ini mencurigakan. Nah, di sini kita akan kupas apa yang dimaksud sebagian besar trader itu penipu. Nah, kebanyakan trader yang kamu lihat sukses di sosial media itu, ya, yang kita lihat di sosial media itu bohong deh. Profitnya palsu, akunnya demo, mereka cuma jual mimpi ke calon-calon membernya. Nah, dari judul ini apa tanggapan kamu? Oke. Karena kebetulan saya mulai trading yang saya lihat pertama adalah NS. Jadi awal kali trading mungkin saya tidak menemui hal seperti itu, dalam artian tidak ketemu yang bahkan saya nggak kebayang nih bagaimana ceritanya seorang trader mungkin sharing di sosial media profit, sempat mengalami mungkin floating loss tapi akhirnya berhasil profit, bahkan profitnya bisa lipat-lipat ya, berkali-kali lipat lebih besar dari modal awal. Ya saya nggak kebayang kalau semua itu palsu, sampai akhirnya mungkin setelah sekian lama, cukup lama trading, nah dapat banyak informasi dan inputan juga dari Bos Narko, baru saya tersadarkan akan banyak hal di dunia trading ini yang ternyata ya kita harus berhati-hati, tidak bisa semudah itu langsung mempercayai apa yang kita lihat gitu. Oke, tapi disclaimer ya, ini nggak semuanya menipu, tapi sebagian besar. Setuju, setuju. Kalau itu setuju banget. Ada beberapa trader yang kita pahami memang dia punya skill, kemampuan, punya sistem trading, dan bisa growth tradingnya, punya portofolio yang jelas, diakui juga. Tapi ada yang ngaku-ngaku kadang itu. Ada yang pura-pura profit, ada yang pura-pura cuan, ada yang pura-pura dari hasil cuannya buat beli ini itu. Nah, itu kan mereka yang nggak paham, mereka akan tergiur, terjebak, dan akhirnya pengen gabung. Nah, ketika gabung, ternyata apa yang mereka dapat kadang sangat jauh dari ekspektasi. Kadang cuman mereka dijanjikan, oh nanti kalian kalau ikutin signal ini nanti kalian bisa profit gede. Padahal ya hasil signalnya pun kadang nggak jelas. Gitu. Nah, si sosok tadi nih, sosok ini, sebagian besar ini ya, mayoritas oknum ini, biasanya orang kan sebutnya oknum ya, itu kita akan kupas bagaimana cara mereka pamer profit padahal aslinya minus besar. Tapi mereka bisa pamer profit. Mereka bisa screenshot equity palsu, akun demo, atau bahkan memanipulasi histori akun trading mereka. Dan juga pernah nih, saya pribadi bahkan pernah ditawari skema seperti ini. Ya, sama tadi oknum broker kan. Jadi kalau tadi ada oknum trader, ini oknum broker. Dan itu menurut saya meresahkan ya, kalau sampai orang-orang tadi yang mau belajar justru masuknya ke tempat yang salah. Ya, betul banget Bos Narko. Jadi biasanya kita meeting seperti ini, meeting bahas pengembangan sistem trading ya, tapi kali ini kita meetingnya bahas lebih ke mengedukasi ya, karena cukup meresahkan ya sebenarnya oknum-oknum yang
nggak tahu nih niatannya biasanya seperti apa sih niatannya ya. Saya juga kadang bertanya-tanya, apa sih tujuan mereka gitu loh? Kenapa kok pamer-pamer sedemikian rupa, sedemikian menjanjikan, menggiurkan, tapi ternyata banyak orang-orang yang akhirnya join dan akhirnya cerita. Nah, cerita ke tim NS, cerita ke saya mungkin, atau sebagian juga cerita langsung ke Bos Narko. Ternyata mereka ketipu. Ya tujuannya pasti keuntungan pribadi. Tujuannya memperkaya diri sendiri lah kalau mereka melakukan kebohongan-kebohongan yang terstruktur seperti itu. Pasti tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, nggak lain lah. Dan mengangkat namanya biar pura-puranya dapat pengakuan. Nah ini yang bahaya ini. Kasihan mereka-mereka yang pemula mau belajar tadi. Jadi pertama statement kita sebagian besar trader sukses di sosmed itu bohong. Setuju ya? Setuju sih, setuju banget. Mereka bisa profit gede, padahal itu bisa memanipulasi story atau kadang pakai akun demo, nggak tampilin akunnya. Portofolionya nggak dibuka. Kadang cuman pura-pura tunjukin screenshot atau cuman bikin video, kan nggak jelas ini. Buktinya mana? Beda sama trader yang punya portofolio yang jelas. Oh, terkoneksi langsung dengan MT4, bisa diakses sama banyak orang. Bener kan? Ya, jadi kebanyakan trader yang baru mulai ini nggak tahu kalau sebenarnya akun trading kita itu bisa terkoneksi sama mungkin kayak bisa terkoneksi sama satu website yang sebenarnya bisa menampilkan progres akun trading kita kan sebenarnya. Ada kayak MyFXBook, ada MKL5. Nah, kebanyakan tuh mereka nggak tahu. Akhirnya karena ketidaktahuan ini, ya sebatas melihat screenshot atau mungkin screen record, udah langsung percaya. Nah itu bahayanya di situ sih. Bener, habis percaya langsung pengen join, deposit besar, habis itu MC. Nah itu. Terus kalau ketika MC yang kaya ya mentornya tadi, oknum mentor tadi ya, oknum trader yang gimmick tadi, pura-pura sukses, pura-pura profit, pura-pura bisa pamer tunjukin historinya, oh profit berapa ratus % dalam waktu singkat tadi. Kalau kita pernah dengar cerita yang dulu, yang binomo itu, ya, yang binary option. Binary option. Waktu itu memang ketika membernya kalah, maka si afiliator itu mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami oleh membernya. Tapi kalau di dunia finance yang lain, mau itu forex, kripto, kan ada yang jualan kelas, ada yang menjadi seorang IB, ya ada yang jualan robot juga di luar sana. Ya tentu kerugian yang dialami si member ya adalah kerugian yang ditanggung si member. Terus keuntungan dari mentor apa ya? Tadi mentornya udah dapat biaya join, dapat komisi transaksi, ada yang juga mungkin dapat dari hasil penjualan tertentu, atau bahkan ada yang terima titip trading atau investasi. Ya, jadi membernya titip trading, si mentornya tradingin atau kasih signal dan rugi, ya otomatis si mentor tetap dapat benefit lah dari member ini join. Ada yang mungkin cuman hanya punya grup komunitas aja, tapi nanti kalau mau ikut harus berlangganan, subscribe dulu, nah seperti itu. Nah, kerugian yang dialami member ya kerugian tradingnya, keuntungan yang didapat si mentor ya dari tadi benefit-benefit ketika member itu join. Oke, berarti memang dari awal tuh ada skema yang sebenarnya mereka yang mau mulai trading tuh udah harus keluar biaya dulu ya berarti ya. Padahal kan sebenarnya kita kalau mau mulai trading tuh bener nggak kalau misalkan ada statement mulai trading tuh sebenarnya nggak perlu biaya gitu, tidak ada biaya yang dibayarkan. Bener nggak, Bos Narko?
Nah, menurut pendapat saya sebetulnya nggak ada salahnya ketika orang ini mengeluarkan biaya untuk mendapatkan ilmu, asalkan apa yang dia bayar dengan apa yang dia lihat di iklan atau di brosurnya dan dia dapatkan ilmunya itu setara. Menurut saya worth it gitu. Beda cerita yang saya maksud adalah ketika dia bayar karena iming-iming tadi, gimmick dari trading bisa cepat kaya, bisa beli ini beli itu, profitnya besar, tapi ketika mengikuti, si member ini nggak paham harus gimana dan akhirnya mengalami kerugian. Justru sebaliknya yang dia dapatkan, bukan sesuai ekspektasi awal. Tapi kalau misalkan memang bayar, memang kita bahkan tahu kan, Bos Adi, bahwa ada komunitas atau ada suatu entitas yang dimana orang mau join harus bayar, tapi ilmunya memang bagus, nggak masalah juga. Nah, tapi kalau tadi yang udah bayar mahal, bayar ini, bayar itu, harus daftar ini, daftar itu, tapi endingnya rugi karena apa yang diajarkan ini nggak jelas bahkan. Atau hanya mungkin basic-basicnya aja. Basic-basicnya aja yang diajarkan. Oke, jadi apa yang dijanjikan sama apa yang akan didapatkan member tuh memang udah dari awal tuh dirancang agar tidak sesuai berarti ya. Sehingga mungkin jadi ya, jadi membernya ini ya jelas-jelas pasti akan dirugikan dari awal. Benar, kasihan kan. Nah, kita akan kupas nih fakta industri yang jarang diceritakan. Tadi kita sebut oknum-oknum tadi yang suka menipu tadi, itu banyak yang ganti akun setiap kali margin call. Nah, jadi mereka bikin akun baru, akun trading baru, mereka pakai buat trading tuh, entah lotnya banyak, lotnya besar, transaksinya banyak ya. Terus ketika profit ya dibikin konten, dibikin video, di screenshot, di screen record, diposting di Instagram, di medsos, untuk menarik daya tarik orang. Ya. Bahkan screenshotnya itu bisa diedit, bisa juga diambil dari akun orang lain atau dari tempat orang lain. Bahkan kalau Bos Adi pernah ingat, itu tempat kita bahkan portofolio kita aja pernah di screenshot dipakai jualan oleh komunitas lain, orang lain tanpa bertanggung jawab. Dengan tidak bertanggung jawab. Buat nyari member tanpa kita juga tahu. Nah, ini kan parah. Ya. Yang tadi pas profit di screenshot, kalau nanti akunnya MC ya dia tinggal bikin akun baru. Depo lagi, atau dia bisa juga pakai akun demo, bikin lagi, trading lagi, nanti screenshot lagi, posting lagi, MC ya. Gonta-ganti akun terus. Jadi jackpot trade-nya itu ditunjukkan, dan semua kerugian itu dihapus. Itu ya, jahatnya seperti itu ya. Ya, itu kurang baik lah menurut saya, cara yang keliru lah. Nah, ketika dia mengalami kerugian, ya kerugian itu tidak ditampilkan, atau bahkan dia bisa punya dua akun, satu nge-buy, satu nge-sell, yang profit ditunjukkan, yang rugi disembunyikan. Nah, nanti yang profit ini ya dengan dia alasan ini pakai teknik inilah, sistem inilah, itulah, ini akun bisa growth berkali-kali lipat. Nah, ini kan bahaya. Kasihan mereka yang nggak paham, mereka akan terjebak dan mengalami kerugian. Jadi para oknum tadi itu hidupnya dari jualan kelas, signal, bukan dari tradingnya. Tapi yang bikin saya penasaran, masih penasaran ya sampai sekarang ya. Nah, mungkin Bos Narko kan sempat mempelajari ya soal psikologi trader, soal psikologi kebanyakan orang nih. Nah, pertanyaannya Bos Narko, bantu saya kasih jawaban biar saya juga lebih tercerahkan ya. Yang masih menjadi pertanyaan untuk saya juga, kenapa sebenarnya mungkin banyak yang sudah mulai mengedukasi ini nggak benar, yang ini yang benar, kita harus hati-hati, harus memperhatikan A, B, C biar tidak tertipu, biar tidak kena investasi bodong misalkan. Nah, tapi kenapa kok masih sampai sekarang tetap banyak-banyak aja yang akhirnya kena tipu gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sama mereka gitu, apa yang mereka lihat atau apa yang mereka
inginkan, kok bisa sampai kena tipu gitu. Berarti ini kita bahas tentang korbannya ya. Ya. Saya penasaran sama si korban ini, kenapa kok bisa sampai akhirnya kena tipu gitu loh. Ada lagi ya, terus-terusan ada. Kenapa gitu? Karena pertama mereka pengen level hidupnya itu meningkat. Tentu orang-orang yang mencari opportunity, orang-orang yang mencari peluang, orang-orang yang merasa stuck di level itu, dia pengen level hidupnya meningkat dengan cara mencari sumber income baru, source of income baru. Nah, kebetulan mereka ketemulah dengan penawaran-penawaran yang sangat banyak di media sosial. Nah, kebanyakan penawaran yang menggiurkan itu adalah penawaran yang menunjukkan hasil instan. Orang-orang di Indonesia, kebanyakan itu tadi, pengen caranya mendapatkan profit instan. Makanya kan banyak juga korban judi online, korban-korban pinjol. Mereka butuh uang cepat, butuh uang instan. Bahkan orang-orang yang datang ke NS pun, ketika mereka mau join pun, tidak sedikit juga yang mindsetnya, bisa nggak saya profit puluhan persen, ratusan persen dalam waktu singkat. Nah, mereka tidak paham money management, mereka tidak paham resiko. Mereka kadang lupa bahwa hasil yang instan itu resikonya juga besar. Atau bahkan itu sedikit impossible kalau kita tidak paham apa yang sedang kita kerjakan. Nah, mereka tadi yang tergiur, mereka yang merasa stuck di level itu, pengen naik level, melihat iklan dari oknum tadi, tentu dengan sangat excited mereka mencoba peruntungan itu. Mereka gambling di situ sebetulnya. Ya kan, mereka mencoba peruntungan itu, mereka tanya caranya, ya sama si oknum tadi diarahin untuk bla 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 bla, daftar ini, daftar itu, bikin akun deposit, lalu langsung diajak trading dengan lot yang besar, dengan money management yang asal-asalan, yang ngaco. Akhirnya ya tadi, ketidakpahaman tersebut menyebabkan mereka jatuh ke dalam lubang kerugian. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal psikologi trading, ada yang namanya fear dan greed, ya, rasa takut dan rasa serakah. Itu sifat dasar manusia yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Nah, tapi harus bisa kita kontrol kapan rasa takut itu tidak boleh berlebihan dan rasa serakah itu harus kita batasi. Karena ketika rasa serakah tidak kita batasi, yang ada kita nanti tidak memikirkan resikonya, kita tidak berpikir jangka panjang, kerugian yang kita dapatkan nantinya. Nah, dasar dari mindset orang yang keliru tadi itulah yang membawa dia ke jalan yang buntu. Jalan yang salah, lubang yang dalam. Akhirnya baru mereka sadarnya setelah mengalami kerugian. Oh, ternyata saya mengikuti mentor yang abal-abal. Ternyata saya mengikuti komunitas yang signalnya ini nggak benar. Ternyata edukasinya cuma kulit luarnya doang. Ternyata saya nggak diajarin sistem trading yang benar, cuma diajarin money management yang asal-asalan. Intinya semua asal-asalan lah. Dan itu menyebabkan penyesalan di akhir. Karena tadi udah terlanjur habis modal, uang tabungan habis, bahkan sampai hutang untuk deposit. Ini yang menjadi keresahan kita semua. Nah, kita-kita ini yang paham pentingnya mengedukasi. Bahkan kadang mengedukasi pun juga nggak didengar. Mereka masih memperdebatkan, wow, komunitas ini bisa tunjukin screenshot profit, bukti profit itu. Mereka masih nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan, bahkan logika yang kita sampaikan. Kadang logika mereka sudah mati duluan. Betul. Sudah terlanjur jadi fanatik sama hal tersebut ya. Nah, fanatik terhadap hal yang keliru. Ini kan nggak boleh. Sebagai trader kan kita harusnya open-minded. Kita harusnya mau membuka telinga kita, mendengarkan sudut pandang orang lain. Meskipun kita tidak telan mentah-mentah, tapi kita harus punya logika yang aktif. Sementara si mentor tadi ya nggak peduli. Kalian rugi juga masa bodoh, karena tujuan mereka adalah mendapatkan member sebanyak-banyaknya. Ya.
Mereka akan buat akun baru terus, mau itu demo, mau itu real, mereka intinya trading, pamerkan yang profit, sembunyikan yang loss. Mereka overload untuk hasil yang dramatis. Menang pamer, kalah ya tutup akun, ulang siklusnya lagi. Mereka bangun pesona trader sukses. Ya, mereka bangun pesona trader sukses, punya mobil sport lah, punya moge lah, motor sport, mereka serang orang-orang yang punya mimpi, punya motorsport, mereka serang psikologi orang-orang yang pengen punya mobil sport, pengen punya rumah mewah, kondo misalkan. Endingnya apa? Jualan produk. Produk yang nggak jelas. Mereka melabeli diri mereka sebagai satu-satunya yang paling hebat, paling pintar, paling keren. Seolah-olah profit mereka itu yang paling fantastis. Padahal kan trading yang dicari bukan itu. Namanya kita dagang, logikanya nggak seperti itu. Logika seorang trader, logika seorang pedagang adalah memanage resiko, mendapatkan keuntungan, bukan cepet-cepetan kaya. Kita tahu bahkan yang cepet-cepetan kaya tadi, biasanya tersandung kasus, biasanya kena masalah. Nah, itu yang jadi masalah nantinya. Iya, nggak ada kayak yang instan ya, Mas Narko ya? Nggak ada kayak yang instan. Kalau trading semudah video mereka, Starbucks udah sepi dari orang-orang yang kerja di kafe. Semuanya udah jadi trader. Dan yang disayangkan itu, yang saya lihat ketika yang kena tipu itu mungkin nggak mau bersuara juga. Akhirnya ya bisa dibilang si penipu akan selalu lebih terkenal daripada yang kena tipu gitu loh. Akhirnya ya jadi publik melihatnya mungkin ya ini bukan penipuan kan, sayangnya selalu seperti itu. Akhirnya ada yang baru lagi kena tipu lagi. Sampai mungkin buat satu grup yang isinya ya mereka yang kena tipu gitu. Paguyuban korban dari suatu ini ya, suatu komunitas. Tapi gini loh, kalau misalkan mereka masih merasa sendiri menjadi korban, mereka kadang tidak berani speak up. Iya, mereka nggak berani speak up karena mereka malu, iya kan? Mereka mencoba naik level, tapi mereka terjebak dan mengalami kerugian. Tentu kadang yang dirasakan adalah rasa malu. Malu speak up, malu dilihat orang sebagai seseorang yang menjadi korban. Makanya mereka tidak buka suara. Mereka malu terjebak omong-omong yang bilang deposit $100 bisa jadi $10.000 dalam waktu seminggu. Nah, itu kan bukan trading, itu kan judi. Itu kan gambling. Ya, betul. Tidak langsung $100 jadi $10.000 dalam waktu seminggu. Ini percobaan keberapa kadang. Mereka nggak tahu bahwa saat ini yang mereka lihat kebanyakan sosok yang bisa membuat modal kecil jadi besar, ini berhasil di percobaan yang keberapa puluh atau keberapa ratus. Artinya udah berapa modal yang dibuang terlebih dahulu, udah berapa $100 yang dibuang atau berapa $1.000 yang dibuang lebih dahulu, baru mereka sampai ke keberhasilan tertentu yang akan digembar-gemborkan, dipamerkan ke sana dan kemari. Ya, bahkan terkadang kita edukasi sekalipun masih belum cukup ya, Mas Narko ya. Apa yang belum cukup? Bahkan ketika kita sudah mungkin sering kasih edukasi, ya seperti membuat konten mungkin secara one by one, terkadang edukasi pun belum cukup gitu loh. Terkadang edukasi pun masih bisa dipatahkan sama tadi, iklan-iklan yang lebih menggiurkan. Ya kan? Edukasi untuk misalkan compounding, terus kita harus sabar dan disiplin, kita harus menunggu momen, kita harus menggunakan sistem trading yang jelas dan terukur, probabilitasnya, progresnya, akan diabaikan ketika mereka melihat sebuah chance melipat gandakan kekayaan dalam waktu singkat. Makanya 90% trader atau bahkan 90% lebih, 95% atau bahkan lebih itu gagal
Karena mereka masih dengan mindset bisa kaya instan dari instrumen keuangan. Padahal instrumen keuangan bisa membuat seseorang kaya, tapi nggak instan. Butuh waktu. Karena ketika kita melek finansial, kita paham nih apa yang terjadi di market keuangan. Kapan market crash, kapan kita hold, kapan kita entry, itu justru orang-orang di financial market, mereka orang yang pertama kali aware dengan hal ini. Baru diikuti orang-orang yang nonton berita di TV. Ya, selalu seperti itu ya. Faktanya fakta bahwa proses nggak mudah ini ya susah untuk diikuti. Lebih mudah mengikuti iming-iming yang gampang untuk atau nikmat untuk dilihat mungkin ya, Bos Narko ya. Betul. Terus menanggapi profit instan menurut Bos Ade ini gimana? Profit instan dalam waktu singkat. Ya, kalau versi saya sebenarnya sebagai seorang trader yang udah cukup lama terjun ke market ini, kita di trading futures, kita kalau menggunakan fitur leverage, kita bicara profit instan dalam waktu cepat, ya ini suatu hal yang sebenarnya nyata. Ya, kita bicara hal tersebut, ini nyata dan faktanya ada. Nah, tapi balik lagi, mungkin hal-hal yang tidak mengenakan ini jadi diabaikan. Dalam artian tadi, Bos Narko juga sampaikan, sebelum dapat jackpot, sebelum profitnya lipat, pasti kan ada prosesnya dulu, mungkin sudah loss beberapa kali, sampai akhirnya mendapat satu momen yang ya dalam waktu singkat profit gitu. Nah, jackpot. Tapi selalu ada proses yang mengikuti, atau bisa sebaliknya. Mungkin baru pertama kali coba, dapat jackpotnya dulu. Nah, afternya ini yang belum terlihat ini yang biasanya diabaikan. Gitu. Yang tidak di jackpot ya. Gimana? Kerugian setelah jackpot karena overconfidence-nya terlalu tinggi. Betul, karena tidak ada yang 100%. Yang perlu kita selalu ingat itu tidak ada yang 100%. Profitnya tidak ada yang 100%, win rate-nya tidak ada yang 100%, ya. Jadi akan ada momen-momen ketika kita dapat high return, ya, entah before-nya atau after-nya akan ada high risk-nya juga. Nah, ini yang memang harusnya kita benar-benar selalu ingat ya. Jadi trading futures itu high risk, high return. Memang bisa tadi dapat jackpot singkat, ya, profitnya lipat dalam waktu singkat, tapi ada juga risk-nya yang menurut saya selalu sebanding. Ya mau high return harus siap high risk, begitu. Berarti lebih tepatnya resiko sebanding dengan keuntungan yang bisa didapat. High risk, high return, atau kita memilih konservatif, atau kita memilih low risk, low return. Betul. Nah, mana yang nyaman, mana yang kita suka, mana yang kita bisa lihat itu sebagai potensi jangka panjang, baru kita jalankan skema compoundingnya. Nanti modalnya seiring waktu akan meningkat perlahan. Berarti sebetulnya kalau gitu statement profit seminggu itu bukan bukti, itu menurut saya sebagai suatu statement yang tepat. Profit seminggu yang fantastis itu bukan sebagai bukti seseorang bisa trading, tapi coba tunjukkan konsistensi selama bertahun-tahun dari hasil tradingnya ya, bukan dari hasil menipunya tadi. Betul, Mas Arko. Betul banget. Ya, karena kita jadi seorang trader, kita cari profit, kita cari cuan, ini kan sifatnya bukan musiman. Ya. Bukan seminggu trading pas dapat jackpot terus minggu depannya nggak trading karena sudah dapat untung nih, kan nggak gitu juga. Jadi memang harus secara konsisten jangka panjang. Kalau hanya momen-momen tertentu ya nggak valid gitu. Ya, karena trading ini kan pertama kerjaan, kedua juga lifestyle ya. Kita memilih menjadi seorang trader artinya kita punya komitmen, kita bekerja berdasarkan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita inginkan. Visualnya penting juga, terus insting seorang trader juga harus aktif, pengalaman dan jam terbang ini menentukan,
sistem yang kita gunakan ini juga akan menjadi sebuah pondasi kita mengeksekusi transaksi kita. Jadi nggak cuman kita asal buy sell profit kita pamer kanan kiri, kan kita trader nggak perlu pengakuan sebetulnya. Kita hanya membuktikan bahwa kita mampu, kita bisa profit untuk diri kita sendiri, untuk keluarga di rumah, bukan untuk orang lain. Kalaupun kita punya skill trading yang bisa kita kembangkan menjadi side income, ya skill ini yang kita jual, bukan menipunya. Kita menunjukkan bahwa kita memang bisa menganalisa, ya menjadi seorang analis. Kita menunjukkan kita bisa menjadi seorang programmer dan mempunyai sistem trading teruji, maka kita membuat IE dengan portofolio yang jelas kita jual, bukan gimmick-gimmick profit tadi. Betul banget, Mas. Jadi kalau kita membahas kenapa banyak orang termakan sama para oknum yang menipu tadi, biasanya mereka tergoda kisah sukses yang instan, before after. Kadang before-nya pun juga fake ya, ngaku-ngaku anak orang susah, ngaku-ngaku hidupnya dari nol, padahal nolnya dia beda. Padahal waktu sekolah udah diantar pakai mobil. Mereka yang jadi korban tadi juga tidak tahu realita loss di belakang layar, karena lossnya ditutup-tutupin, nggak ditunjukkan. Dan mungkin untuk sebagian orang yang memang baru mulai ya nggak tahu kalau ada cara yang bisa mungkin membuat orang tersebut ya jadi tahu track recordnya seperti apa ya. Salah satunya dengan melihat portofolio ya. Ya, tapi kebanyakan trader nggak pernah posting portofolionya atau bahkan nggak punya. Trader sukses yang tadi menipu. Memang portofolio itu sangat, menurut saya nggak cuma susah, Bos Narko. Portofolio itu sangat susah untuk dibuat, untuk diperlihatkan. Karena ya selain transparansi, menerapkan sistem trading itu tantangannya sangat susah. Kita menemukan mungkin pas satu fase kita mencari sudah mendapatkan nih, sebenarnya sistemnya bagus, belum tentu bisa diterapkan secara konsisten. Jadi ada banyak tantangan ya sebelum akhirnya kita bisa membuat satu portofolio yang memang bertumbuh untuk jangka panjang. Ya ini menurut saya menjadi salah satu alasan kenapa banyak trader, ya nggak cuma di Indonesia, banyak trader di manapun itu yang akhirnya ya nggak bisa nunjukin portofolio atau bahkan tadi nggak punya portofolio. Ya, setuju. Sangat-sangat setuju. Kita yang udah di dunia financial cukup lama, kadang kita bisa menilai, oh ini masuk akal atau enggak. Kadang sistem itu dibuat-buat atau gimmick itu terlalu berlebihan tuh. Kita yang udah di dunia financial, kita cukup bisa membedakan lah. Nah, banyak orang tanya ke kita, ini real atau enggak, ya kita akan jawab dengan apa adanya. Kalau kita bilang, menurut saya ini mencurigakan, ya kita akan bilang ini mencurigakan. Kalau ini possible untuk dicoba, ya silahkan dicoba. Tentu dengan resiko yang siap masing-masing dari orang yang mau follow tadi. Nah, saya lebih bangga akun survive lama daripada profit besar sekali lalu hilang bikin akun baru. Untuk saya pribadi lebih seperti itu. Terus survival skill dan mindset ini juga penting. Kebanyakan trader tidak punya survival skill dan mindset yang benar. Mindsetnya mereka tadi lipat gandakan keuntungan dengan sistem-sistem yang sekarang mungkin lagi terkenal, ada yang full margin, ya seperti itu. Full margin kalau asal diikutin menurut saya juga keliru. Ya kebanyakan orang gajian, misalkan gajinya UMR Jakarta 5 juta katakanlah, misalkan ini. Lalu 1 juta, 2 juta buat hidup, 3 juta depositin, full margin MC habis. Nanti depo lagi di bulan depan. Nah, menurut saya ini keliru. Nggak begitu caranya kita mau trading dengan hasil jangka panjang. Nggak akan ada hasilnya nanti. Setuju banget, Bos Narko. Nah, sebelum ke penutup, kita udah ngobrol-ngobrol 30 menit lebih. Karena obrolan kita ini tidak lama.
kita hanya membahas satu topik-topik menarik. Di sini kita menyadarkan tadi, sesuai tema, sebagian besar trader sukses itu menipu. Nah, menurut Bos Ade, industri ini seperti apa? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau seperti apa? Nah, ini jujur saya sebenarnya mengutip statement dari Bos Narko juga. Kita kalau mau cari buah ke pasar buah, kalau mau cari ikan ke pasar ikan, kalau mau cari uang ya ke pasar uang, pasar keuangan, ya. Sehingga kalau tanya industri ini seperti apa ya, untuk mereka yang memang tujuannya mungkin mencari uang, ya ini menjadi salah satu industri yang bisa menjadi tujuan. Hanya saja kita harus benar-benar berhati-hati. Harus banyak bertanya, teman-teman. Kita harus menekankan risiko di awal, baru melihat potensi yang bisa didapat. Ya, karena seperti menurut saya industri ini seperti pedang bermata dua, apalagi untuk mereka yang baru mau terjun, baru mau masuk ke industri ini. Kalau kita nggak hati-hati, bukannya kita mungkin menebas lawan, tapi kita sendiri yang tertebas gitu loh. Kita sendiri yang bisa terluka. Nah, menurut saya seperti itu sih. Jadi memang punya dua sisi yang sama-sama tajam. Nah, tinggal kitanya sebagai tradernya nih pinter-pinteran memanfaatkan ya pedang tersebut, sisi tersebut, antara sisi yang digunakan untuk menyerang tadi, kita bisa mencari profit tadi yang kita bisa manfaatkan, atau malah ternyata sisi yang bisa melukai kita yang kita nggak bisa handle, akhirnya kita tadi terkena loss, terkena resiko gitu. Itu sih. Nah, kalau menurut Bos Narko sendiri gimana nih? Ini kan sudut pandang saya nih. bagaikan pedang bermata dua ya. Kalau Bos Narko gimana ini? Setuju. Saya setuju dengan apa yang disampaikan. Jadi industri ini itu memang bisa jadi jalan untuk kita mencapai level berikutnya. Karena kita di industri keuangan tentu saja kita dituntut untuk benar-benar bukan punya skill mencari uang aja, tapi mengelola kekayaan. Bukan skill mencari uang saja, tapi mengelola kekayaan. Dan ketika kita mengelola kekayaan, kita ini harus mengaktifkan logika kita secara maksimal. Kita harus upgrade cara berpikir kita untuk tidak mudah tergiur, untuk tidak mudah FOMO, untuk tidak mudah percaya dengan orang yang pura-pura sukses. Karena di industri ini banyak musang-musang tadi yang pura-pura kaya itu. Jadi kalau mau sukses beneran, ya berhenti ikut kata mereka, tapi mulai aktifkan otak dan logika kita sendiri. Bukan ikut euforia aja. Nah, itu sekaligus statement closing lah dari saya. Oke, siap. Nah, jadi seperti itu ya. Gimana Bos Narko? Lanjut gimana? Nah, tadi saya mau sampaikan penutup sih sebenarnya. Tapi kalau Bos Narko tadi ada 1-2 hal yang mau disampaikan lagi. Udah sih. Tadi udah closing. Udah closing. Oke. Mungkin penutupnya dari saya ya. Jadi ya sekian untuk pembahasan kali ini. Kita membahas bagaimana seorang trader profesional pun bisa menjadi seorang penipu ya. Kita harus berhati-hati di situ. Mungkin 1-2 kata lagi Bos Narko untuk pesan ke teman-teman menanggapi ya apa yang seorang Narko Santoso lakukan untuk memberantas oknum-oknum inilah, atau menyadarkan mereka yang berpotensi kena tipu. Nah, pesan-pesan apa nih yang bisa disampaikan? Kalau usaha yang saya lakukan bersama NS dan tim, termasuk Bos Ade dan teman-teman NS yang lainnya, kita akan selalu berdiri di sisi
yang benar. Kita akan selalu berdiri di sisi yang mana mengajarkan bahwa di industri ini progres itu nomor satu. Industri ini itu bukan lari singkat, tapi ini lari jangka panjang. Ya, ini bukan sprint, bukan cepet-cepetan, tapi ini maraton. Dan kita membangun kekayaan ini step by step. Memahami dulu basicnya, mencari dulu sistemnya, menemukan yang cocok dengan style kita, lalu mulai ke arah konsisten, disiplin, membangun jurnal, sampai akhirnya menjadi habit positif. Bukan memberikan gimmick-gimmick atau mimpi palsu atau jual ludah tadi. Ya. Jadi kita selalu di sisi itu, meskipun kenyataan pahitnya banyak orang lebih suka berdiri di seberang sana, ya, berseberangan dengan kita. Tapi nggak masalah, kita akan selalu mengajarkan, mengedukasi, meskipun itu realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa cepat kaya instan. Nah, itu usaha kita. Lalu kalau pesan-pesan untuk orang-orang, kembali lagi, di industri ini, hanya orang yang punya otak dan logika yang aktif yang bisa bertahan di market. Sisanya adalah mereka 95% trader yang gagal. Percaya atau tidak, begitulah rasa pil pahitnya. Ya, obat nggak pernah terasa manis ya. Pasti rasanya pahit gitu. Obat nggak pernah terasa manis, tapi obat itu menyembuhkan. Betul. Setuju banget. Oke, mungkin itu dulu, Bos Ade. Thank you banget ngobrolnya. Ini semoga menjadi insight yang bisa bermanfaat buat orang-orang. Semoga mereka yang nonton video kita ini teredukasi. Dan juga kalau mereka masih punya pertanyaan atau mungkin ada topik yang pengen dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Kita akan bikin segmen berikutnya. Thank you banget Bos Narko. Siap, kita pastinya akan berjumpa lagi di video berikutnya ya. Siap. Oke, thank you Bos Ade. See you. See you.